Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kalian diberikan kemudahan di dalam menerima materi yang kita ajarkan. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita diawali dengan doa. Berdoa menurut kemarin kita masing-masing berdoa lagi. Doa mulai. Siapa yang menjawab mulai ini, nak? Tasya sama Riu. Kenapa? Mereka sakit. Maka kita doakan, nak, yang sakit itu supaya bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang potensi sumber daya alam. Tapi tentunya dalam hal ini Ibu akan bertanya materi yang sudah lalu minggu lalu. Pada waktu dulu kita seminggu yang lalu sudah menyelesaikan materi tentang kelangkaan. Coba siapa yang tahu apa itu kelangkaan? Ibu, Ya, silakan. kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Oke, untuk berbeda. Jadi kelangkaan itu bisa diartikan sebagai ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan, jumlah yang dibutuhkan, ya, dengan jumlah sumber daya alam yang ada. Ya, bisa dipahaminya? Oh, sebelumnya tentunya dalam hal ini supaya kita tidak tegang, kita berdiri aja dulu, ya. Bernyanyi naik ke puncak gunung. Tidak pernah naik ke puncak gunung? Kita sekarang naik ke puncak gunung. Bernyanyi kita duduk kembali. Tentang alamnya bagaimana di wilayah kalian? Ada yang bentang alam itu permukaan bumi, ya. Ada yang contohnya persawahan. Di daerah kalian apa? Di wilayah kalian apa? Oke, perkebunan kopi tuh di wilayah Mangka, perkebunan kopi. Kemudian di tempat daerah lain. Iya. Selain pantai, apa lagi, nak? Oke, pegunungan yang baru kita ikan. Ya, oke. Ya. Ada lagi di daerah mana? Di daerah yang berbeda tadi dengan bentang alam yang temannya. Tadi ada yang perkebunan, kemudian ada yang pegunungan, ada yang daerah pantai, ada yang di mana nih? Ada yang di tempat yang mungkin banyak yang persawahan. Nah, itu juga sama. Itu adalah bentang alam. Jadi di wilayah Indonesia bentang alamnya itu bervariasi dan berbeda-beda. Oke, lanjut nih pertanyaan berikutnya. Apakah potensi alam yang paling besar di wilayah kamu? Air katanya melimpah ruah di tempatnya. Tumbuhan. Oke, tumbuhan. Tanaman apa kira-kira yang ada? Mangga. Oke, mangga. Terus di daerah tempat kamu? Dekat apa daerah kamu? Potensi apa yang banyak? Minyak bumi, oke. Potensi di satu wilayah dengan wilayah lain tadi sama tidak, nak? Berbeda, ya. Berarti potensi alam di wilayah satu dengan lain itu akan berbeda. Nah, kemudian juga tentunya dalam hal ini
ya, potensi-potensi alam itu akan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke ya, jadi ada yang sudah bisa menyebutkan tadi, dan masih ada yang belum paham karena mungkin belum tahu apa itu bentang alam. Jadi perlu diingat kembali bahwa bentang alam itu adalah bentuk permukaan bumi kita, ya, bervariasi berbeda-beda. Ada yang tak dibilang pantai, ada pegunungan, ada perkebunan, ada persawahan, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama kita bisa mengetahui apa itu sumber daya alam. Ya. Yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa sumber daya alam itu dikelompokkan atau diklasifikasikan. Ya. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ya. Nah, kalau menurut pemeliharaan atau pelestariannya, bahwa sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasikan cara memanfaatkan sumber daya alam dengan baik atau dengan bijak. Ya. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini kamu bisa mengetahui bagaimana sih cara memanfaatkan sumber daya alam itu dengan baik dan bijak. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasikan untuk melestarikan sumber daya alam dengan baik. Bagaimana kita melestarikan sumber daya alam itu dengan benar? Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini akan menayangkan video. Siap mengikuti video ini? Oke, siap. Kalau lemes banget sih. Oke, kalau misalkan lemes, kita stretching dulu deh, ya. Nah, kita pakai tepuk nih. Kalau ibu bilang tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk dua, tepuk satu, tepuk empat. Oke, good. Kita akan membahas materi potensi sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang beraneka ragam, baik yang ada di darat maupun di laut. Terkait dengan potensi sumber daya alam, bahwa potensi sumber daya alam itu meliputi seluruh bumi, air dan seluruh daya alam lainnya beserta apa yang terkandung di dalam itu semua yang berada di potensi sumber daya alam. Nah, pengertian sumber daya alam itu sendiri, ya, pengertian sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang tentunya di sini bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari potensi sumber daya alam ini terbagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam hutan. Itu berarti segala sesuatu yang ada di dalam hutan, ya. Kemudian sumber daya alam tambang, ini adalah hasil penggalian tanah tambang. Bisa berupa apa saja nih? Apa saja? Oke, good. Emas, terus apa lagi? Perak, terus yang barang tambang apa lagi nak? Apa nak? Batu bara. Good, excellent. Ada lagi yang tahu? Yang berbeda. Oke, good. Untuk kali ini kita akan melakukan diskusi kelompok, nak. Nanti akan ibu bagi kelompoknya, dan tentunya dalam hal ini yang harus kamu perhatikan di sini, tekankan ya supaya diperhatikan dalam berkelompok itu adalah harus adanya kolaborasi, kerja sama, saling kooperatif satu dengan yang lainnya, ya, sehingga pekerjaan dan tugas itu bisa
diselesaikan dengan cepat. Kemudian yang kedua adalah nanti hasil dari diskusi tersebut harus dipresentasikan di depan, ya. Perwakilannya saja nanti yang ke depan. Kemudian yang di belakang adalah yang mendengarkan penjelasan dari presentasi tersebut. Kalau tidak paham silakan ditanyakan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan. Begitu tekniknya ya nak. Ibu akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang namanya kelompok tersebut ibu beri nama sesuai dengan sumber daya alam. Tadi pegang mic. Sumber daya alam hutan. Siapa ya? Oke, hutan. Oke, yang ketiga adalah ya suka terhadap gold. Emas, gold. Oke, keempat adalah yang suka terhadap batu bara. Yang mana ya? Batu bara, yang mana ya batu bara? Ada yang batu bara ini yang suka batu bara. Oke, ibu kasih batu bara ini. Anak sekalian, jadi nanti ini diisi LKPD-nya, kemudian tadi yang harus kalian perhatikan adalah kerjasama yang baik dengan teman-teman sehingga tugas ini bisa diselesaikan dengan cepat. Oke, bagikan ya. Hasilnya nanti presentasikan ke depan. Ya, yang bersedia paling dulu siapa? Kelompok mana nih? Oke. Presentasikan hasil diskusi dari kelompok kamu. Pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya seperti sumber daya hutan, sumber daya tanah, sumber daya air, dan sumber daya air. Pertanyaan kedua itu sebutkan dan jelaskan dua pengelompokan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah hayati dan hayati. Apa itu sumber daya alam dan hayati? Sumber daya alam dan hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, tanah, dan lain-lain. Dan apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan dan tumbuhan. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara mendapatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Demikian presentasi dari kelompok kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kelas ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala bentuk bahan atau energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk Pertanyaan kedua. Sebutkan dan jelaskan dua pengelompokan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dikelompokkan dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati mencakup tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, sedangkan sumber daya alam non hayati melibatkan mineral, air, udara, dan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam dan cara memanfaatkan sumber daya alam manusia melibatkan praktik teknologi, pengelolaan yang berkelanjutan serta penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
dengan tepat. Upaya apa aja yang harus dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Upaya yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam adalah mengenakan hukum yang keluar, cerdas terhadap kebaikan yang memberikan pendidikan masyarakat tentang promosi penggunaan teknologi dan pengembangan kebijakan global yang dilakukan. Dari kesimpulannya juga, kesimpulannya adalah cara memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak melibatkan praktik berkelanjutan seperti pengelolaan yang berhati-hati, daur ulang dan efisiensi energi. Penting untuk memprioritaskan pelestarian lingkungan dan mengadopsikan teknologi ramah lingkungan guna mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga kunci dalam upaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hal yang kita dapat. Di sini kami akan membahas tentang sumber daya alam. Satu, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Pengertian sumber daya alam SDA segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Contoh SDA, sumber daya air, sumber daya alam, sumber daya air, sumber daya tambang dan mineral. Jelaskan dua pengelompokan sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dipelajari dan sumber daya dipelajari. Sumber daya alam yang dipelajari dapat diproduksi kembali oleh alam. Sementara sumber daya alam yang tidak dipelajari tidak diproduksi kembali oleh alam. Memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan media sesuai kebutuhan, melakukan revitalisasi dan memperbaiki bekas sampah. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Menanam pohon, melestarikan tumbuhan, melakukan tebang pilih dan tidak membakar hutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara melestarikan batu bara? Melestarikan batu bara. Jadi kalau batu bara itu kan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, sehingga dalam hal ini pemanfaatannya tidak boleh boros. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi sumber daya alam. Yang pertama, kita dimaksud dalam sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahan dari alam yang manusia gunakan seperti hutan, air, dan air. Yang kedua, sebutkan yang terakhir juga kelompok merupakan sumber daya alam. Satu, sumber daya alam yang dapat kita pelajari, sumber daya alam yang dapat kita pelajari. Secara alam yang akan kita. Dua, sumber daya alam yang tidak dapat kita pelajari. Sumber daya alam yang tidak dapat kita pelajari. Yang tidak berguna dan dapat kita pelajari. Bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam yang tidak? Satu, pertama sumber daya. Dua, mendapat prioritaskan sumber daya. Edukasi tentang sumber daya alam, lindungi sumber alam, dukung daur ulang. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kesimpulannya adalah jadi sumber daya alam merupakan makhluk yang berasal dari alam dan perlu kita manfaatkan secara penuh. Sumber daya daur ulang dan prioritas terhadap sumber daya
lingkungan dan penggunaan teknologi. Setelah kita tadi presentasi keempat kelompok tadi, maka tentunya di sini Ibu mengevaluasi 4 kelompok yang tadi paling bagus. Ya, Ibu nilai yang paling bagus itu adalah kelompok batu bara. Oke, yuk. Batu bara adalah tadi adalah kelompok yang terbaik. Maka Ibu akan kasih 2 merah. Oke, ya. Oke, kelompok yang terbaik Jadi tadi hasil diskusinya kita bisa tarik kesimpulannya. Tadi Ibu sudah hampir, walaupun dari depan tadi sudah disimpulkan oleh kalian masing-masing, kelompok kalian masing-masing. Maka Ibu sekarang akan menguatkan kembali bahwa tadi sumber daya alam itu adalah sumber daya yang semuanya berasal dari alam yang tentunya di sini dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kemudian tadi pengelompokan sumber daya alam, klasifikasi dari sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, nah kemudian contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalkan tumbuhan, air, ya kan? Nah, betul. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah barang tambang, semua barang tambang. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak? Maka kita harus menggunakan sumber daya alam tersebut seperlunya saja, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga kita kalau misalkan menebang pohon itu berarti harus menggunakan sistem tebang pilih. Kemudian kalau kita sudah menebang pohon, upaya kita adalah harus melakukan reboisasi kebiasaan. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana supaya sumber daya alam itu tetap lestari. Bagaimana untuk melestarikan sumber daya alam itu? Maka tentunya kita harus melindungi dengan tadi hutan lindung dan membuat suaka marga satu. Itu anak-anak kesimpulan dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Oke, untuk nanti LKPD silakan nanti dikumpulkan ya kepada Ibu 810306. Bagaimana perasaan kamu dengan mengikuti pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan ataukah sedih atau bagaimana? Kalau misalkan menyenangkan, bahagia kamu berarti gitu ya. Kalau misalkan kurang bahagia atau bersedih hari ini, begitu ya. Oke, bagaimana perasaan kamu tadi bertemu pembelajaran hari ini? Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Berarti ya sekali. Coba kenapa Ibu minta pendapatnya dari kelompok batubara? Apa yang kamu membuat bahagia dalam pembelajaran hari ini? Bisa mengerjakan semua hal. Oke, terus sama apa? Ada kuisnya yang membuat menyenangkan. Oke, terima kasih ya. Maka dari itu kita harus
berdoa. Pulang mari kita berdoa dengan kebahagiaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kita ya, seperti yang tadi sudah dikatakan, untuk pelajaran berikutnya kami menghafalkan nasib materi tentang sumber daya alam tentang perubahan energi alam ya nak. Oke.